Halo EduFriends, balik lagi di bedah soal Balong EduHero. Kali ini kalian ditemenin sama aku, Kak Tika, yang bakal menemani kalian untuk membedah soal-soal kimia yang paling sering muncul di UTBK. Nah sebelumnya jangan lupa ya EduFriends untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dukungan dari EduFriends semua bakal membuat kakak semangat untuk membedah soal-soal kimia berikutnya. Langsung saja ya, kita simak pembahasannya. Nah, langsung aja ya ke soal yang pertama. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1,25 gram gas NO volumenya 1 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, 2 liter gas hidrokarbon mempunyai massa 3,5 gram. Senyawa hidrokarbon tersebut mempunyai rumus. Nah, yang ditanyain ini adalah rumus molekul atau MR dari hidrokarbon tersebut. Kita menyelesaikan pakai rumus persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Ketika tekanan T dan R-nya sama, R ini adalah tetapan ya, jadi otomatis sama, maka dapat disimpulkan mol NO per volume NO sama dengan mol hidrokarbon tersebut dibagi volume hidrokarbon tersebut. Masih ingat ya rumus mol itu apa? Rumus mol itu adalah gram per mr. Kita bisa tulis di sini, gram NO itu 1,25 gram per mr NO adalah 14 ditambah 16, 30. Dibagi volume NO itu 1 liter, kemudian sama dengan mol hidrokarbonnya, kita cari dulu mol hidrokarbonnya, dan volume hidrokarbonnya itu 2. Ini kita kali silang ya. Jadi bisa disimpulin mol hidrokarbon rumusnya jadi seperti ini. Ketemu ya, mol hidrokarbonnya 0,083. Kita masukkan ke rumus ini tadi ya. Karena ini mol hidrokarbon berarti kita cari MR-nya. Molnya 0,083, gramnya 3,5. Nah, MR-nya ini kita hitung. MR-nya kurang lebih 42,000 sekian. Jadi kita tahu MR-nya ini 42. Karena kita tahu MR-nya itu 42, kita cocokin satu-satu. A ini MR-nya berapa, B berapa, C berapa, dan seterusnya. A ini ada 2C ditambah 4H. 1C 12, 1H itu 1. Sehingga A ini MR-nya 28. Sedangkan B C3H6, 12 kali 3 ditambah 6 kali 1 sama dengan 42. Nah, ini sama dengan MR yang kita cari tadi, berarti jawaban nomor 1 adalah B. Nah, lanjut ya ke soal nomor 2. Soalannya ini soal sifat koligatif larutan. Sebanyak 8,1 gram suatu senyawa elektrolit AB2 dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 750 ml. Larutan tersebut memiliki tekanan osmotik 4,92 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Yang ditanyakan massa molekul AB2 itu. Ya, kita tahu AB2 itu adalah senyawa elektrolit. Kalau senyawa elektrolit, otomatis rumus tekanan osmotiknya adalah, ya benar, dikasih I di sini. I ini adalah faktor Van Hoff. Cara cari I rumusnya 1 plus N-1 dikalikan alfa. N di sini maksudnya banyaknya ionnya ya. Karena AB2 berarti N-nya 3. A1 dan 2B berarti 3 dikurangi 1, alfanya 1, karena kita asumsikan bahwa ini adalah elektrolit kuat. Sehingga nilai I-nya 3. Kemudian kita tahu bahwa tekanan, kita langsung aja masukin apa yang diketahui dalam soal ke dalam rumus ya. Pi-nya itu 4,92. M di sini molaritas. Rumusnya mol per volume. Volumenya dalam liter. Kalikan R. R ini tetapan ya. Nilainya ini 0,082 kali suhunya. Suhunya ini 27 derajat Celcius, tapi jangan lupa jadikan Kelvin. Jadi 300. Kemudian I-nya 3. Langsung aja 4,92
molnya kita cari, volumenya ini 750 mili sama dengan 0,75 liter. 0,75 kali 0,082 kali 300 kali 3. Berarti N sama dengan 4,92 kali 0,75 dibagi 0,082 kali 300 kali 3. N sama dengan 0,05 mol. Masih ingat ya rumus mol itu apa? Ini nggak boleh lupa. Mol sama dengan gram per ml. Massa molekul itu sama dengan mr ya, edu friends. Ketika molnya 0,05, gramnya itu 8,1, mr-nya kita bisa tahu di sini. Mr sama dengan 162. Sehingga jawabannya C. Lanjut soal nomor 3 ya edu friends. Soal nomor 3 ini mengenai laju reaksi. Di soal ini ada reaksi penguraian dari 2N2O5 menjadi 4NO2 plus O2. Datanya diperoleh sebagai berikut. Ini ada data percobaan 1, 2, dan 3. Yang ditanyakan persamaan laju reaksinya. Edu friends masih ingat kan persamaan laju reaksi itu apa rumusnya? Rumusnya adalah V sama dengan konstanta laju reaksi dikali konsentrasi reaktannya. Karena di sini reaktannya cuma 1, berarti di sini hanya konsentrasi N2O5 yang mempengaruhi laju reaksi. Kita bisa cari order reaksi ini, X ini, dengan cara membandingkan. Bisa percobaan 1:2, 2:3, atau 1:3. Di sini kita percobaan 1:2 aja ya, the friends. Jadi V1 sama dengan K kali konsentrasi N2O5 pada percobaan pertama, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 pangkat X dibandingkan laju reaksi pada percobaan kedua sama dengan K kali 2,5 kali 10 pangkat min 3 pangkat X. Nah ini K-nya karena sama, kita bisa coret. Kemudian V1-nya diketahui 0,61 kali 10 pangkat min 3 per 0,31 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 pangkat X dibagi 2,5 kali 10 pangkat min 3, ini juga dipangkatkan X. X di sini order reaksinya. Kita bisa coret nih 10 pangkat min 3-nya. Kita juga bisa sederhanakan ini. Kita juga bisa sederhanakan ini ya. 0,61 dibandingkan 0,31. Berarti jadi 2 ya. 2, sekian. Kemudian 5 dibagi 2,5 berarti 1 per 0,5 pangkat X. Atau kita bisa tulis gini ya. 2 sama dengan 1 dibagi setengah 2 pangkat X. Sehingga nilai X di sini adalah 1. Jadi persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi N2O5 pangkat 1. Jawabannya ya B. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soalnya tentang kesetimbangan kimia. Dalam wadah bervolume 1 liter, gas NO2 dan CO membentuk suatu reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Mula-mula perbandingan mol NO2 dan CO itu 1:2. Dan pada saat kesetimbangan, 25% CO itu bereaksi. Nilai Kc untuk kesetimbangan tersebut adalah, kita tulis reaksinya dulu ya. NO2 ditambah CO menjadi, setimbang menjadi NO dan CO2 maaf. Kemudian ini mula-mula reaksi setimbang. Di sini kan perbandingan mol NO2 dan CO itu 1:2. Jadi kita simpulkan bahwa NO2 itu mula-mulanya 1X dan CO itu mula-mulanya 2X. Kemudian di sini ada keterangan 25% CO bereaksi. Berarti 25% 25 per
100 kali 2x sama dengan 0,5x. Di sini CO yang bereaksi 0,5x. Karena semua koefisien reaksi sama, berarti semuanya ini juga 0,5x yang bereaksi. Kemudian pada saat setimbang didapatkan NO2 itu 0,5x, CO-nya itu 1,5x, NO 0,5x, dan CO2-nya juga 0,5x. Nah, EduFriends masih ingat kan rumus KC itu apa? Rumus KC karena di sini semuanya gas berarti semua konsentrasinya berpengaruh ya untuk nilai KC-nya. Nilai KC itu berarti konsentrasi NO pangkat 1 kali konsentrasi CO2 pangkat 1 karena di sini koefisiennya 1 dibagi konsentrasi NO2 dikali konsentrasi CO. Nah, karena di sini volumenya 1 liter dan di sini adalah mol, berarti konsentrasi kan molar ya. Molar sama dengan mol dibagi volume. Karena molnya itu 0,5 dan volumenya 1 berarti molnya sama ya, 0,5. Kita masukin satu-satu. Konsentrasi NO 0,5x, konsentrasi CO2 0,5x dibagi konsentrasi NO2 0,5x dan konsentrasi CO-nya 1,5x. X kita bisa coret. 0,5 juga kita bisa coret. Kita sederhanakan 0,5 dibagi 1,5 adalah 1/3. Jadi jawabannya adalah B, 1/3 untuk nilai KC-nya. Soal terakhir ini mengenai struktur atom dan sistem periodik unsur. Atom A mempunyai 11 proton dan 12 neutron, sedangkan atom B mempunyai massa atom 16 dan mengandung 8 neutron. Jika A dan B berikatan, molekul yang terbentuk akan mempunyai massa molekul berapa? Nah, ini adalah soal utul UGM 2017 ya. EduFriends masih ingat kan? X itu adalah simbol sebuah atom di mana dia mempunyai Z. Z ini adalah nomor atom. Ini melambangkan jumlah proton. Dan di sini adalah A. A ini adalah nomor massa. Nomor massa ini melambangkan jumlah proton ditambah dengan neutron. Atom A mempunyai 11 proton, berarti nomor atom A itu 11. Dan nomor massanya 11 tambah 12, 23. Kemudian atom B. Atom B mempunyai massa atomnya 16. Berarti di sini ya, 16. Dan atom B itu mengandung 8 neutron. Berarti nomor atom B itu adalah 16 kurangi 8. Nomor atom B 8. Karena ini adalah atom, berarti proton itu sama dengan elektron. Berarti konfigurasi elektron atom A itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sedangkan konfigurasi elektron atom B 1s2, 2s2, 2p4. Di sini kita bisa tahu bahwa elektron valensi atom A itu adalah 1 dan elektron valensi atom B adalah 6. Sehingga A dia akan cenderung melepas 1 elektron membentuk positif 1 dan B dia akan cenderung menerima elektron sehingga dia nanti muatannya menjadi -2. Jadi ketika A dan B berikatan dia akan membentuk senyawa A2B. A2B. Berarti MR dari A2B adalah 2 kali MRA ditambah 1 kali MRB. MR ini di sini maksudnya ini ya, 23 dan 16. 2 dikali 23 ditambah 16. Sehingga jawabannya 62. Yang A. Nah, gimana nih EduFriends?
Kalian udah tambah paham belum? Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa ya untuk share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa ya, buat download aplikasi Widya Edu di App Store ataupun di Play Store. Dapatkan video pembahasan lainnya dan program menarik di aplikasi Widya Edu. Yuk, semangat UTBK bareng Widya Edu!